semua di rumah? Semua sehat-sehat? Ya, jumpa lagi dengan Kakak Tiar di sini. Dan hari ini kita akan mulai ibadah online. Adik-adik, walaupun kita ibadah online, tetapi kita harus semangat. Karena apa? Tuhan Yesus selalu memberikan kita sehat. Walaupun pada saat ini adik-adik ada penyakit yang menular, yang membuat kita harus tetap di rumah saja, tetapi kita harus semangat, ya. Kita harus semangat dan kita harus selalu bersyukur untuk Tuhan. Nah, mari adik-adik kita berikan syukur untuk Tuhan. Kita kasih aplaus untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk semua kasih setia dan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Di saat ini ya Tuhan Yesus, kami selaku anak-anak-Mu hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Kami memang Tuhan boleh terpisah karena keadaan saat ini. Adik-adik ada di rumah Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami sekalian. Walaupun kami terpisah Tuhan, tetap satukan kami di dalam kasih yang berasal daripada Tuhan. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah terbentang di tangan-tangan kami. Kami hendak membacanya dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 30. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Allah memimpin dan menguasai akan seluruh kehidupan kami, memberikan kami telinga yang mau dengar-dengaran, sehingga ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami sekalian, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu di saat ini. Hamba-Mu juga yang berdiri saat ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketidakmampuan. Biarlah kiranya Tuhan mau memakai kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi bibir mulut hamba-Mu ini Bapa, agar hamba dapat berkata-kata seturut kehendak Bapa di sorga. Berbicara pada kami ya Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 1 sampai 30 dengan perikop pembacaan percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya, yang terus-menerus
memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sekarang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Adik-adik, tadi kita sudah boleh baca firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saat ini pembacaan kita bercerita tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang Samaria. Kalau boleh Kakak Tiar tanya, adik-adik, ada berapa macam air? Di sini bercerita tentang air kehidupan. Nah, siapa yang pernah merasa haus? Kakak Tiar juga pernah merasa haus dan Kakak Tiar minum air yang bersih. Nah, jadi air itu adik-adik ada yang bermacam-macam. Ada air keran, ada air laut, ada air sumur, ada air banjir. Tetapi adik-adik tahu ke tidak? Apakah air itu semua bisa diminum? Tentu tidak adik-adik. Yang bisa diminum adalah air bersih. Nah, adik-adik, di saat ini kita akan bercerita bagaimana Tuhan Yesus pernah merasa haus. Ketika Tuhan Yesus berjalan dari perjalanannya dari Yudea sampai ke Galilea, dia sangat kehausan sekali. Perjalanan ini sangat jauh adik-adik, sehingga adik-adik harus melewati Samaria. Anak-anak tahu bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria itu dulunya mereka tidak bergaul, tidak berteman, atau tidak bersahabat. Anak-anak dalam perjalanan Tuhan Yesus merasa haus. Kebetulan ada sebuah sumur yang namanya Sumur Yakub. Anak-anak, waktu itu
jam 12 siang. Nah, kalau kita jam 12 itu matahari akan sangat terik, sangat panas. Tentu dalam perjalanan Tuhan Yesus yang begitu panjang, tentu Tuhan Yesus juga akan merasa haus. Sama dengan kita, kalau kita terlalu banyak bermain, nah kita akan merasa haus juga. Nah, lalu Tuhan Yesus duduk di pinggir sumur itu. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang perempuan Samaria yang datang untuk menimba air di sumur itu. Nah, jadi sumur itu tadi diberi nama sumur Yakub karena di sumur Yakub ini memberikan sumur ini kepada anaknya Yusuf. Yesus meminta air daripadanya, tetapi perempuan itu tidak mau memberi. Tuhan Yesus duduk di sumur itu dan tiba-tiba seorang perempuan datang untuk menimba air. Mengapa ia tidak mau memberi Tuhan Yesus air untuk diminum? Ya, kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus bahwa orang Yahudi dengan orang Samaria bermusuhan. Jadi dia tidak mau memberi Tuhan Yesus air. Anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus sendiri saja dengan perempuan Samaria itu. Sebab murid-muridnya melanjutkan perjalanan ke kota untuk membeli makanan. Anak-anak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus tidak memberi minum. Anak-anak sekalipun Tuhan Yesus tidak memberi minum, Tuhan Yesus terus bercerita dengan dia. Sebab Tuhan Yesus mau menyelamatkan dia untuk hidup di jalan yang benar. Perempuan itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi dia bilang, sumur ini terlalu dalam dan engkau tidak punya timba. Dan Tuhan Yesus bilang, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi, dan ia tidak akan haus lagi, dan ia tidak usah datang ke sini untuk menimba air, sebab aku ini adalah air hidup itu. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus berbicara demikian, sang perempuan itu berkata, Tuhan, berilah aku air hidup itu supaya aku minum. Nah, adik-adik, akhirnya perempuan Samaria itu sadar bahwa yang sementara berbicara dengan dia adalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Adik-adik, melalui cerita ini kita mengerti bahwa setiap orang memerlukan air. Jadi, yang Tuhan Yesus maksudkan di sini adalah manusia harus meminum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yakni manusia, kita termasuk adik-adik, harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus katakan, aku ini air hidup, dan barang siapa minum air yang kuberikan, maka ia tidak akan haus selama-lamanya. Artinya Tuhan Yesus adalah juga air hidup itu. Adik-adik, ingat bahwa ketika kita haus, kita memerlukan air, dan ketika kita pun dalam masalah atau pada saat ini yang terjadi adalah kita ada penyakit, wabah yang membuat kita harus terpisah. Nah, sekarang kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita semua. Kita andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik, dan kita jadikan Tuhan sebagai sumber air kehidupan kita. Amin. Adik-adik, mari kita menutup mata, kita berdoa. Kembali lagi kami datang Tuhan Yesus mengucap syukur dan berterima kasih
Karena Tuhan masih memberikan kami sehat dan kuat. Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar dan kami tahu tanpa Engkau Tuhan, kami tidak dapat melalui semua apa yang terjadi pada saat ini. Oleh dan sebab itu Tuhan Yesus, kami semua datang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tadi kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami butuh akan air kehidupan, yaitu Engkau sendiri. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan Tuhan tolong ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan, agar ketika kami haus, ketika kami ada di dalam kesusahan, kami terus mencari Engkau ya Bapa. Berkati dan sempurnakanlah firman-Mu ini Tuhan Yesus bagi setiap kami. Dan tolong Tuhan Yesus, mampukan kami agar kami dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berdoalah kami Tuhan Yesus buat adik-adik sekalian yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memberkati adik-adik kekasih kami ini semua Bapa, dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, biarlah kiranya kuasa Roh Tuhan terus menjaga dan melindungi adik-adik kekasih kami ini Tuhan. Tuhan senantiasa memelihara seluruh hidup dan kehidupan mereka, dan Tuhan terus menjaga mereka. Terima kasih Tuhan. Berkatilah adik-adik kekasih kami ini walaupun di mana mereka berada. Ketika mereka di tempat bermain, ketika mereka di rumah, bahkan dimanapun Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga mereka. Diberkati juga Tuhan Yesus kedua orang tua mereka, dan biarlah Tuhan Engkau jadikan mereka menjadi orang-orang tua yang terbaik. Seluruh pergumulan kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga kami berdoa buat setiap kami kakak pengasuh, Tuhan juga memberkati dan menolong kami, agar kami juga dapat senantiasa mempersiapkan seluruh kehidupan kami, untuk kami dapat melayani adik-adik kekasih kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di sore hari ini. Ampuni kami dari setiap salah dan dosa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, kalau tadi kita sudah boleh membaca firman Tuhan, kita sudah boleh belajar kebenaran firman Tuhan, saat ini tiba saatnya untuk adik-adik ada tugas. Nah adik-adik, siapa yang kerjakan tugasnya dia nanti akan dapat hadiah. Ya, siapkan penanya dengan buku, ayo cepat. Ya, pertanyaan pertama. Dari mana Tuhan Yesus melakukan perjalanannya sampai Tuhan Yesus merasa haus? Adik-adik sekali lagi ya. Dari mana Tuhan Yesus melakukan perjalanan sampai Tuhan Yesus merasa haus? Tadi adik-adik sudah ada pembacaan kita, Tuhan Yesus itu dari mana ke mana? Ya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa baca lagi Alkitabnya. Nah, yang kedua, apa nama sumur itu? Yang ketiga, dengan siapa Tuhan Yesus berbicara? Dan yang keempat, yang terakhir adik-adik, siapakah yang adalah air hidup itu? Sekali lagi, siapakah yang disebut air hidup itu? Sudah? Nanti kalau adik-adik sudah jawab, siapa yang cepat, langsung kirimkan ke WK Kak Ririn atau ke Kakak Tiar. Yang penting adik-adik tahu nomornya kakak-kakak pengasuh, kirim saja. Nanti yang 5 orang tercepat dia akan mendapatkan hadiah. Bisa adik-adik? Oke, semangat ya. Semangat
Adik-adik ingat, sekarang ini masih ada penyakit COVID. Jadi adik-adik harus tetap jaga diri, harus tetap jaga kebersihan. Kalau adik-adik mau keluar, jangan lupa pakai masker. Pulang dari mana-mana harus apa? Cuci tangan. Ingat adik-adik ya, jangan terlalu bermain jauh-jauh. Kita harus jaga kesehatan. Oke? Terima kasih. Salam, selamat sore semua. Jumpa lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.